Jemaat Tuhan, patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai kita menjalani tahun baru 2021. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah masuk dalam persekutuannya, memuji serta memuliakan namanya. Song-songlah Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, kasih-Nya dan perbuatannya yang ajaib. Sambil berdiri kita nyanyikan Gita Bakti nomor 2 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita berdoa. Bapa di surga, di tahun pelayanan kami yang baru ini, kami anak-anak-Mu datang memuji dan memuliakan-Mu. Berkatilah ibadah kami ini, supaya seluruh aktivitas pelayanan kami sepanjang tahun ini ada dalam perkenan Tuhan. Biarlah jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 31 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Mari kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang tercetak keluar dan jemaat membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 31 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sediakanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Jemaat disilakan dulu. Puji
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan ibadah pelayanan yang berlangsung, baik ibadah keluarga dan ibadah pelkat yang berlangsung di luar ibadah hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, yang menuntun dan memelihara kami, yang menganugerahkan kehidupan bagi kami dan mengawali tahun pelayanan 2021 dalam seluruh kegiatan ibadah keluarga dan ibadah pelkat berlangsung di tengah-tengah jemaat. Kami hendak merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu dan mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Hari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, di mana firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, firman Tuhan berkata demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, imanmu besar, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suasana yang berbeda ketika kita mengawali tahun 2020, kita mengawalinya dengan semangat dalam kebersamaan persekutuan di tempat ini. Tetapi hal yang berbeda terjadi ketika kita hendak mengawali tahun 2021. Walaupun ibadah berjalan seperti biasa di setiap hari Minggu, tetapi untuk mengawali ibadah keluarga, ibadah pelkat, kita harus mengawali lewat ibadah daring seperti ini. Tentunya hal ini bukan yang kita harapkan. Kita mengharapkan suasana dari waktu ke waktu itu menjadi jauh lebih baik. Kita mengharapkan bahwa ada perubahan ke arah yang lebih baik, yang tentunya ada juga dalam kehendak Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Tetapi kenyataan berkata lain. Mengawali tahun 2021 kita mengawalinya dengan PKM yang ketat, pembatasan kegiatan masyarakat, yang harusnya kita harus beribadah sama-sama. Tetapi lalu kemudian itu diperpanjang. Semua orang akan bertanya, apa yang terjadi? Tetapi dari pemberitaan media memberikan gambaran kepada kita bahwa situasi COVID-19 ini justru semakin tidak bersahabat.
begitu banyak orang yang terinfeksi, bahkan dari 8 provinsi yang ada di Jawa Bali, hanya 2 provinsi dalam evaluasi pertama yang mengalami penurunan jumlah terinfeksi. Bali bahkan melandai, artinya dia merata saja, tidak naik, tidak turun, tetapi tentunya ini menjadi bahan evaluasi tersendiri. Yang pertama kita melihat bahwa apakah memang pemerintah gagal untuk mencari solusi yang terbaik. Yang kedua, bahwa dalam program pemerintah, dalam kebijakannya, kita melihat apakah memang sebagai warga negara, terlebih sebagai orang percaya, memang kita juga hidup dalam ketidaktaatan. Ataukah ada hal lain yang memang ada dalam pikiran kita yang tidak terungkap? Nah, Bapak Ibu cuma dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kehadiran Yesus dalam pelayanannya digambarkan oleh Injil Matius, bahwa Yesus melayani di semua tempat, baik lewat kebersamaannya dengan murid-murid ketika mereka berjalan melewati satu tempat ke tempat yang lain. Terkadang Yesus berada di tengah-tengah danau, dan tidak jarang bahwa Yesus juga menembus batas wilayah di mana Yesus harus melayani. Tirus dan Sidon adalah wilayah yang terdapat di luar wilayah orang Yahudi. Nah, pelayanan Yesus yang sampai ke sana menarik perhatian semua orang. Bukan saja orang berdosa dari kalangan Yahudi yang menjadi sasaran kehadiran Kristus, yang menjadi tujuan pemberitaan Injil. Tetapi orang yang menjadi sasaran pun belajar untuk menjadi percaya. Saya mengawali dan mengantarkan kita untuk memahami situasi dan kondisi ini. Situasi dan kondisi COVID-19 yang membuka mata kita untuk melihat bagaimana kita mengambil sikap hidup kita. COVID-19 juga mengantarkan kita pada sebuah situasi bahwa ibadah itu harus berlangsung lewat daring. Gereja yang datang ke rumah, walaupun mungkin suasananya berbeda, Bapak Ibu. Suasananya mungkin tidak sama. Tetapi apapun situasi dan kondisinya, sebagai orang percaya harusnya kita belajar dari seorang perempuan Kanaan. Dia tahu mungkin Yesus tidak datang bagi dia, tetapi keyakinan imannya diawali dengan pengakuan ya Tuhan Yesus anak Daud, anak dari Raja Daud. Dia tahu betul siapa Yesus. Dia kenal pribadi Yesus. Dia tahu Yesus adalah keturunan Daud, dan dia di luar dari orang itu. Dengan iman itu dia mengungkapkan apa yang menjadi keresahannya, bahwa anaknya kerasukan setan. Sebagai seorang ibu, tentunya dia tidak akan membiarkan anaknya berada dalam situasi dan kondisi. Apalagi dia tahu ada seseorang yang bisa menyelesaikan persoalannya, yaitu Yesus. Maka apapun jawaban Yesus pada saat itu tidak membuat perempuan Kanaan ini mundur. Ketika Yesus mengatakan bahwa ya tidak pantas mengambil roti dari seorang anak lalu melemparkannya kepada anjing. Jawaban yang tidak terduga dari perempuan Kanaan itu menggugah Yesus. Dia katakan bahwa tetapi anjing juga memakan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Apa yang diharapkan oleh perempuan itu? Dia hanya mengharapkan belas kasihan, walaupun mungkin hanya sedikit, hanya sisa. Dan Yesus melihat itu sebagai iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Iman yang tidak dibatasi oleh siapa dia, tetapi iman yang berjalan, iman yang teraktualisasi karena keinginan, karena harapan, karena tanggung jawab sebagai seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik bagi anak. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
tengah-tengah situasi ini, siapa yang tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Siapa yang tidak bergumul di tengah-tengah situasi dan kondisi ini? Semua kita bergumul. Bahkan tidak jarang membuat kita hidup dalam keputusasaan. Kita hidup dalam kekecewaan. Kita hidup merasa seakan-akan bahwa Allah tidak lagi. Seakan-akan merasa bahwa Allah tidak berpaling kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali tahun 2021 juga dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah. Mungkin kita akan berteriak, Tuhan, Tuhan, sampai kapan kita berada dalam situasi dan kondisi seperti ini? Apakah memang tahun 2021 ini dipenuhi dengan situasi dan kondisi yang membuat kita tidak merasa nyaman dan kita kehilangan kebebasan itu? Kita semua tidak tahu. Tetapi dengan iman dan percaya kita kepada Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menemukan teladan dari seorang perempuan Kanaan. Seorang perempuan Kanaan membuka mata kita untuk meyakinkan diri kita bahwa kita juga menjadi sasaran dan tujuan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kalau dia saja Tuhan perhatikan, apalagi kita sebagai orang yang menjadi sasaran. Karena kita adalah umat perjanjian baru yang menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah. Maka harusnya keyakinan dan iman kita harus lebih besar dari perempuan Kanaan ini. Iman dan perempuan Kanaan ini menembus batas di mana dia tidak lagi peduli siapa dirinya, tetapi karena dia mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Kristus, karena dia percaya bahwa Kristus mampu mengubah kehidupan anak kekasih, maka dia terus dengan sungguh-sungguh meyakinkan Kristus bahwa dia percaya Kristus mampu melakukan itu. Maka mari dalam mengawali tahun pelayanan ini, saya mengajak kita semua, paling tidak, yang pertama, kita harus punya iman yang besar seperti perempuan Kanaan. Iman itu tidak membatasi kita dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah. Kita tetap yakin dan percaya. Kita tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, bahwa dalam situasi dan kondisi dunia seperti apa, yakinkan diri bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu setia memelihara kita. Kalau dia mau peduli kepada orang yang bukan menjadi sasaran dari perempuan Kanaan, maka kepedulian yang lebih besar akan berlaku atas kehidupan kita sebagai orang percaya, akan berlaku bagi kehidupan gereja Tuhan di muka bumi. Jadi mari kita yakin itu dalam kehidupan kita. Kita yakinkan diri kita, lalu kita melangkah dengan pasti, dengan iman yang tanpa batas, dengan iman yang tidak dibatasi oleh apapun. Karena kita punya Allah juga tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kasih dan setianya akan selalu menyertai kehidupan kita dari waktu ke waktu. Selamat memasuki tahun pelayanan yang baru ini dengan semangat dan sukacita untuk terus memuliakan Tuhan. Memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan nyanyi dari kita bagi surat Al-Quran bait yang pertama dan bait yang pertama sendiri. Oh
siapkan hati, lalu kita masuk dalam siapa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Nabi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, bersyukur untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengawali ibadah di tahun pelayanan 2021 ini dan mengawali ibadah keluarga dan seluruh ibadah berkat di tahun 2021 ini. Kami mengawalinya secara daring, tetapi itu tidak membatasi kami untuk sungguh-sungguh percaya, untuk sungguh-sungguh mengimani akan kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan kami masing-masing, di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga, di rumah-rumah kami masing-masing saat ini ya. Karena kami tahu sungguh bahwa Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun ya. Dan saat ini kami berdoa secara khusus mengawali seluruh kegiatan rangkaian ibadah keluarga di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan, memang tidak mudah, sehingga pada akhirnya terkesan bahwa persekutuan itu terpecah-pecah berlangsung di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tetapi kami percaya sungguh bahwa di sana juga Tuhan boleh ada dan hadir. Demikian juga ibadah-ibadah berkat yang sementara dirancang untuk dapat terus berlangsung, baik secara daring ya Tuhan, baik dalam ibadah berkat gerakan pemuda, ibadah berkat PKB, PKP dan PKLU ya Tuhan. Memang tidak mudah ya Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi. Kami dibatasi oleh aturan dan pemimpin bangsa dan negara ini. Namun di tengah-tengah itu ada kerinduan kami untuk terus bersekutu. Untuk itu Tuhan tolong kami, agar kami tetap kuat dalam iman dan percaya kepada-Mu. Kami tetap yakin bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, kami tidak akan pernah goyah untuk mengimani Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu ya Tuhan, Bapa berdoa bagi situasi dan kondisi dunia secara khusus bangsa dan negara ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Ada banyak hal yang terjadi. Gereja harus keluar dan tidak lagi dikungkung oleh batas-batas tembok gereja ya Tuhan. Tapi gereja harus hadir dan masuk di tengah-tengah kehidupan jemaat. Gereja harus melayani dari rumah ke rumah lewat media daring ini ya Tuhan. Tapi kami percaya sungguh bahwa kehadiran gereja menjadi kekuatan tersendiri bagi umat untuk terus menjalani kehidupan di masa-masa sulit ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, berdoa ya Tuhan bagi pelayanan yang boleh berlangsung saat ini. Berkati di akhir penatua yang melayani, berkati pemain organ, pemandu lagu, dan juga boleh mengambil bagian dalam persekutuan. Kami terus mendoakan jemaat-Mu agar diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat melalui hari-hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun di dalam pergumulan karena kehilangan pekerjaan atau harus bergumul untuk terus menghidupi keluarga. Berkati juga ya Tuhan di multimedia yang terus bekerja untuk menghadirkan gereja dari rumah ke rumah lewat rekaman-rekaman yang disampaikan. Biarlah pelayanan mereka juga menjadi pelayanan berbau harum di hadapan hadirat. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pelaksanaan harian majelis jemaat, seluruh pengurus-pengurus dan pelayan yang ada di pelkat-pelkat, mulai dari pelkat biasa sampai pelkat PKLU ya Tuhan. Komisi-komisi yang ada secara khusus panitia pembangunan, memberkati dan proses pembangunan yang sudah berlangsung ya Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa proses itu berjalan dengan baik sehingga struktur dan bangunan itu telah berdiri dengan kokoh ya Tuhan. Tentunya masih ada tantangan dan pergumulan ke depan untuk menyelesaikan dan merampungkan proses pembangunan ini sehingga proses pembangunan betul berguna bagi pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa ya Tuhan bagi semua pihak yang terlibat dalam penggalangan dana maupun dalam pekerjaan ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini ya Tuhan, berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Memberkati para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Gubernur,
bagian di mana jemaat ada dan bermisi di dalamnya. Berkati mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Berkati mereka bersama seluruh staf mereka agar bekerja sama melayani masyarakat dan memberi yang terbaik. Terima kasih. Seluruh kehidupan jemaat mempertaruhkan dalam tangan. Biarlah hikmat dan kasih yang selalu menyertai dan memelihara kami, mengawali seluruh rangkaian kegiatan ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat yang berlangsung di tengah-tengah jemaat, mulai dari awal tahun ini sampai pada berakhir tahun ini. Dan tuntunan tangan kasih Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Akhirnya Tuhan, kami mohon kepada ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami ya Tuhan. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, tambah kerajaan, bila kehendak di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami, maafkanlah kami yang bersalah, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Jangan bawa kami ke dalam kegelapan, lepaskan kami daripada yang jahat. Kau
bagi orang lain, dan terimalah serta putuskanlah, sehingga penuhlah untuk pekerjaan muliakan nama-Mu. Jalanlah Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam aktivitas keseharian dengan sejahtera. Jalani tahun ini dengan sukacita dan syukur, dan jadilah pelaku firman Tuhan serta surat Kristus yang terbuka dengan setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini, sehingga melalui hidup kita namanya dipuji dan dimuliakan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya.